Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Septiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih hakikat pembelajaran, 4 pilar UNESCO, teori behavior, kognitivisme, konstruktivisme, humanistik, STM dan LTM, kompetensi pendidikan, dan strategi pembelajaran. Oke, langsung aja di sini. Dalam belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Dalam dunia pendidikan, kita sering mendengar istilah 4 pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Oke, yang pertama untuk learning to know yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do artinya belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Yang ketiga, learning to be artinya belajar untuk menjadi seseorang dan untuk menjalani kehidupan bersama. Learning to do akan bisa berjalan jika lembaga pendidikan memfasilitasi para pendidik untuk beraktualisasi keterampilan dimilikinya serta bakat dan minatnya. Learning to be erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kewajiban, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Learning to live together, peserta dididik untuk harus dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima, perlu untuk dikembangkan, seperti memungkinkan terjadinya proses belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Selanjutnya itu teori belajar behavioristik. Itu merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat stimulus dan respon. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman yang nyata. Ada yang dinamakan teori humanistik, yaitu berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu penyampaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Ingatan jangka pendek atau sering disebut dengan short term memory atau STM, yaitu suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya, informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Jumlah informasi yang bisa disimpan dalam memori jangka pendek sangat terbatas. Nah, di sini memori jangka panjang atau yang biasa kita sebut dengan LTM, yaitu tahap model memori Atkinson atau Shifrin, di mana pengetahuan informasi disimpan tanpa batas. Ini didefinisikan berbagai dengan memori jangka pendek dan yang berfungsi untuk bertahan sekitar 18 hingga 30 detik. Oke, selanjutnya ada 4 standar kompetensi guru atau calon guru yang harus wajib kita ketahui. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, artinya yaitu berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif, contohnya supel, orangnya sabar, disiplin, jujur, rendah hati, dan sebagainya. Oke, yang ketiga ada yang namanya kompetensi profesional. Dalam seorang guru harus memiliki kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Yang terakhir ada kompetensi sosial, artinya ia berketerampilan dalam berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta pendidik, orang tua siswa, hingga masyarakat luas. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan dari materi belajar dan pembelajaran. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.